Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara pelantikan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022-2023. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati, Akang Teteh perwakilan dari Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Yang kami hormati, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara masa bakti 2021-2022, Saudara Faisal Guntara, yang mohon maaf sepertinya pada hari ini tidak dapat hadir. Yang kami hormati, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara masa bakti 2022-2023, Teteh Novita Nurmalita Dewi. Serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani bagi kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa syafaatnya hingga akhir zaman, hingga sampai pula kepada kita semua selaku umatnya yang taat kepada ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Reka Adistia akan menjadi pembawa acara pada acara pelantikan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada kegiatan pelantikan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara hari ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Pelantikan Pengurus Sema Fikom Uninus. Yang kelima, pembacaan SK Kepengurusan Sema Fikom dan pelantikan pengurus Sema Fikom dengan pembacaan ikrar. Yang keenam, sambutan-sambutan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran untuk kelangsungan acara ini. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fikri Hanafi. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amlahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fi
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Fikri Hanafi yang telah berkenan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Rizka Sulistiani. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali dan kepada Saudari Rizka dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah penyampaian laporan oleh Ketua Pelaksana Pelantikan Pengurus Sema Fikom Uninus Masa Bakti 2022-2023, Saudara Nasrul Jamil. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmin. Amin amma ba'du. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi keselamatan untuk bisa berkumpul dalam acara yang hebat ini. Yang terhormat
Bapak Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD. Yang terhormat Pak Ahmad Yani Surahman Esos MIkom. Yang terhormat Pak Tansah Rahmatullah STMH. Yang terhormat Ibu Rosiana Nurwaindah Shum MA. Yang terhormat Presiden Mahasiswa Kang Lili Hasanuddin yang diwakili oleh Kang Sandi Alansyah. Yang terhormat Demisioner Kang Faisal Guntara. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fikom Saudari Novita Nurmalita Dewi dan rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan Senat periode 2022-2023 ini. Saya berharap pengurus yang baru dapat melaksanakan program-program kerja dengan penuh profesionalisme dan dedikasi tinggi dalam memajukan organisasi. Saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi. Dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah dan perbuatan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kegiatan atas laporan sekaligus sambutan yang telah disampaikan. Beranjak ke acara inti, yakni pembacaan SK kepengurusan Sema Fikom dan pelantikan pengurus Sema Fikom dengan pembacaan ikrar yang akan dipandu oleh Kang Iksan Ilahidohir sebagai Menteri Dalam Negeri di Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dekan Fikom Universitas Islam Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Fikom, ada Pak Tansah, Pak Ahmad Yani, dan Ibu Rosi. Tak lupa teman-teman dari Fikom yang hari ini akan dilantik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat keputusan Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara tentang susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara nomor _A1 _D_Dema _UIN _01/4/2022 tentang susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan memohon ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara tentang susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi periode 2022-2023. Ke-1, menetapkan susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi periode 2022-2023 sebagaimana terlampir. Kedua, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2022 mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi periode 2022-2023 hingga 13 Mei 2023.
Demikian surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan, maka akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Mei 2022, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Lili Hasanuddin ditandatangani. Untuk selanjutnya, bagi nama-nama yang saya sebutkan, tolong untuk maju ke depan. Susunan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022-2023. Ketua Umum Novita Nurmalita Dewi. Sekretaris Umum Dea Aulani Khairunisa. Bendahara Umum Rina Herlina. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi Ketua M. Akbar Pratama. Anggota Bayu Giri Parameswara, Rifat Adri Noval, Sylvia Febriani Nurjannah, Nasrul Jamil, Ahmad Maulana, Muhammad Aldi Fahriansyah. Advokasi Ketua Tasya Azahra Suhardi. Anggota Muhammad Rafli Firdaus, Marsa Kamila Rahmanisa, Panji Hawa, Kori Nur Samsiah. Komunikasi Media dan Informasi Ketua Fitria Sugiyarti, MRV Yasin, Sinta Azari, Indah Nafisa, Solahuddin Romdani. Baik, itulah nama-nama pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022 dan 2023, yang kemudian selanjutnya akan dibacakan naskah pelantikan oleh Sekretaris Dewan Mahasiswa yaitu Kang Sandi Alansa. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum prosesi pelantikan dimulai, saya tanyakan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah sahabat-sahabat siap untuk dilantik? Saya tanyakan sekali lagi kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah sahabat-sahabat siap untuk dilantik? Siap. Jika ada sahabat-sahabat sekalian di sini yang belum siap dan tidak siap mengemban amanah sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, silahkan untuk mundur 3 langkah dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya rasa semuanya di sini sahabat-sahabat siap. Mohon untuk mengulangi apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulna wa bil Qur'ani imama. Dengan memohon ridho, rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berikrar bahwa saya satu, menyerahkan diri sebagai pengurus Senat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi,
senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta cinta tanah air dan bangsa. Sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian dan selamat serta semangat bagi sahabat-sahabat yang hari ini sudah resmi mengemban amanah, mengemban tanggung jawab sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Selanjutnya silakan sahabat-sahabat untuk duduk di tempatnya masing-masing kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Prosesi pembacaan naskah pelantikan sudah selesai. Semoga ini menjadi awal mula atau menjadi wasilah bagi kalian semua yang telah dilantik untuk bisa memajukan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi atau Fakultas Ilmu Komunikasi itu sendiri, jauh lebihnya lagi memajukan Universitas Islam Nusantara. Tetap semangat, ini baru awal mula. Jangan sampai dari awal sekarang kalian seperti ini, di tengah perjalanan pasti akan ada lika-liku, harus bisa dipertahankan hingga akhir nanti masa jabatan. Terima kasih, sekian dari kami selaku pengurus Dewan Mahasiswa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara periode 2022-2023. Kepada Saudari Novita Nurmalita Dewi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Undang dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, perwakilan dari Dewan Mahasiswa Kang Sandi dan Kang Ihsan, dan rekan-rekan sekalian yang sudah datang
di pelantikan hari ini. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua hadir dalam acara pelantikan Semafikom periode 2022-2023. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tak terasa kepengurusan periode 2021-2022 sudah tergantikan. Kami Semafikom 2022-2023 sebagai generasi penerus dalam kepengurusan Semafikom mendapat amanah yang sangat berat. Besar harapan kami setelah mendapatkan amanah ini, kami mampu mengemban dan melaksanakannya sebaik mungkin. Kepada kawan-kawan pengurus Sema yang baru, dan mungkin akan ada saatnya ketua benturan atau awal yang salah, mungkin juga ada banyak yang tidak setuju dengan keputusan dan kebijakan saya ya. Dengan keputusan dan kebijakan yang saya buat sebagai ketua Semafikom, tapi saya akan selalu jujur dengan kalian mengenai tantangan yang sama-sama kita hadapi. Dan saya tetap akan mendengarkan kalian, terutama ketika saat kita berbeda. Dan di atas semua itu, saya mengajak kalian untuk bersama-sama bekerja dan berkarya, memberikan yang terbaik untuk Semafikom selama 1 periode ke depan. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melakukan perubahan. Dan tidak bisa terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik dari Senat, Hima, maupun pihak fakultas. Saya sangat bangga bisa berada di tengah orang-orang hebat dan mau berkorban seperti kalian. Semoga ke depan kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, matang, dan dewasa. Yakinlah harapan untuk memberikan yang terbaik masih ada. Kerja keras, kerja ikhlas, yakin usaha sampai dan hasil yang diharapkan tercapai. Karena jika hanya diam atau hanya berbicara, tidak akan mengubah apa-apa. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pergerakan untuk menciptakan perubahan. Mari kita ke depan membangun kembali kepercayaan mahasiswa terhadap Senat Fikom. Marilah bersama-sama berkarya lebih baik untuk Fikom dan untuk kampus kita tercinta. Dan janganlah kita mengukur pentingnya menjadi orang hebat ataupun hebatnya menjadi orang penting. Tapi marilah kita menjadi patriot pahlawan mahasiswa tanpa tanda jasa. Marilah bersama-sama berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Novita Nurmalita Dewi yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara yang diwakilkan oleh Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara, Akang Sandi Alansyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulna wa bil qur'ani imama wa bil ahlu sunnah wal jamaah akidatan wa bil Indonesia sya'ba wa watana wabil undang-undang dasar asasa wabil nahdlatul ulama jam'iyatan waqtida'a wabil dewan mahasiswa Universitas Islam Nusantara Sofa wa Tahrika. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Anas Undang Sudarsana MMPD beserta jajarannya, para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati juga Ketua Senat Fakultas Ilmu Komunikasi Teh Novita. Yang saya hormati juga banggakan seluruh panitia, juga pengurus yang baru saja dilantik. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, selamat dan semangat
selamat mengemban amanah baru, semangat mengemban jabatan baru, semangat karena tanggung jawab 1 tahun ke depan itu bukanlah tanggung jawab yang kecil, bukanlah tanggung jawab yang bisa sahabat-sahabat di sini sepelekan. Tanggung jawab sahabat-sahabat di sini mengemban 2 hima, juga berapa ratus mungkin mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Setiap kepengurusan itu punya gayanya masing-masing. Setiap kepengurusan itu punya tujuannya masing-masing, dan setiap kepengurusan itu punya capaiannya masing-masing. Tidak elok rasanya kalau kita harus membandingkan dari setiap generasi ke generasi, karena setiap generasi itu punya rintangan yang berbeda, punya konsep yang berbeda, punya pasukan yang berbeda. Tapi setiap regenerasi hari ini punya tanggung jawab yang sama, punya alma mater yang sama, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Dalam menjalankan organisasi, sahabat-sahabat di sini sebetulnya tidak bukan hanya sekedar perlu pengetahuan tentang organisasi, bukan hanya sekedar tahu bagaimana menjalankan organisasi, tapi lebih dari sekedar itu, sahabat-sahabat di sini harus bisa memunculkan hati sahabat-sahabat ketika menjalankan organisasi. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, bukan hanya sekedar melepas atau nyumpanan kewajiban lah, kalau bahasa Sundanya kayak gitu. Cuma sahabat-sahabat di sini perlu menjalankan organisasi itu dengan sepenuh hati, karena banyak sekali rintangan-rintangan ke depan yang mungkin di luar ekspektasi sahabat-sahabat, di luar perhitungan sahabat-sahabat, yang nantinya bakalan sering sahabat-sahabat temui. Di organisasi sahabat-sahabat bakalan menemukan kawan yang menjadi lawan, ataupun sebaliknya, lawan yang menjadi kawan. Perlu rasanya tim yang solid, perlu rasanya persiapan yang kompak di setiap acara-acara, di setiap agenda sahabat-sahabat. Jangan sampai sahabat-sahabat di sini terpecah belah. Sahabat-sahabat di sini harus memiliki tim yang kompak, tim yang solid, dan memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai sahabat-sahabat di sini organisasi itu hanya sebatas melaksanakan acara demi acara, dari satu acara ke acara, dari satu event ke event. Tapi lebih dari sekedar itu, organisasi yang namanya regenerasi itu harus selalu ada tanggung jawab yang diestafetkan, harus selalu ada capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Jangan sampai setiap kepengurusan yang baru, sahabat-sahabat memiliki tujuan yang baru yang merupakan tujuan lama. Jangan sampai sahabat-sahabat di sini hanya mementingkan nilai-nilai yang baru, tapi menghilangkan atau melupakan nilai-nilai yang lama. Makanya penting sekali ketika moto Uninus itu sahabat-sahabat di sini pegang dengan sebetul-betulnya, al-muhafadatu ala qadimis shoni wal ajudu bil jadidil aslah. Sahabat-sahabat di sini perlu sekali rasanya sering berkomunikasi, sering berdiskusi dengan kepengurusan-kepengurusan yang sebelumnya. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi rintangan, dan menjadi evaluasi untuk sahabat-sahabat sekarang ke depannya harus seperti apa. Jangan sampai Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi terus berkutat dalam satu masalah yang sama. Dari tahun ke tahun satu masalah yang gak beres-beres. Tapi setiap permasalahan, setiap kegiatan, setiap event itu harus selalu ada peningkatan. Bukan hanya dari segi peserta, kuantitas, tapi secara kualitas, secara output kegiatan, kita harus terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Apalagi hari ini melihat Fakultas Ilmu Komunikasi yang disupport penuh, yang didukung oleh jajaran birokrasi fakultasnya, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena komunikasi yang baik sesama pejabat fakultas mungkin ya, walaupun beda tanggung jawabnya mungkin ya,
satu urusan akademik dan kita hanya sekedar urusan organisasi, tapi komunikasi itu penting. Apalagi anak-anak komunikasi pasti paham betapa pentingnya komunikasi. Jangan sampai ada munculnya permasalahan itu karena adanya miskomunikasi. Dan bisa selesainya masalah pun dengan komunikasi kembali. Makanya penting sekali sahabat-sahabat di sini terus membuka komunikasi, terus berkomunikasi baik dengan para bapak kita di fakultas ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain, baik itu di Hima ataupun di senat-senat yang lain ataupun dengan kita di Dewan Mahasiswa. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sandi Alansyah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD. Kepada Pak Undang kami persilakan. Terima kasih Pak Undang, harus diundang, tidak diundang juga pasti undang ya. Tapi kalau jadi 2 kali undang-undang ya jadi peraturan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja karena ini Jumatan, sebentar lagi akan Jumatan ya. Tidak terasa kemarin kita memperingati Kartini Day dan sekarang pimpinan-pimpinan di organisasi yang ada di Pikom ini para Kartini. Kalau di bidang pewayangan itu para Srikandi ya. Di ilmu Hima, ilmu perpustakaan Srikandi juga. Ya. Di Senat Mahasiswa Srikandi juga. Mungkin hanya yang di Hima Ilkom itu Arjunanya ya. Jadi Arjunanya 1 tapi Srikandinya ada 2. Tapi mudah-mudahan ini Kartini-Kartini ini bisa atau Srikandi lah. Kalau dalam dunia pewayangan Srikandi itu kan paling gagah. Ya, wanita yang paling tangguh, yang bisa memperjuangkan negaranya, yang bisa memperjuangkan kehidupannya. Kalau Kartini kita mungkin lebih banyaknya ke dunia pendidikan atau memperjamakan gendernya antara pria dan wanita, antara wanita dan pria. Nah, Kartini ini biasanya di dunia kenegaraan di Indonesia misalnya Kartini Indonesia juara panahan Olimpiade itu para Kartini, badminton juga para Kartini, para Srikandi bukan para Kartini ya, para Srikandi gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan Srikandi ini ya, Srikandi ini kita Pikom atau Senat itu bisa lebih maju ke depannya. Hanya saja mungkin saya ingin harapkan itu ada komunikasi antara program Senat ya dengan program fakultas ya. Anda bisa berhubungan dengan Pak Tansah ya sebagai Wadek bidang akademik dan kemahasiswaan. Itu kan udah biasa lah. Kemarin waktu jadi ketua prodi Anda sering berkomunikasi. Nah, sekarang manfaatkanlah dia. Itu baik oleh Hima ataupun oleh Senat, silakan manfaatkanlah Pak Tansah. Dan kalau Hima biasanya hubungannya dengan prodi biasanya kan. Hima itu dengan prodi. Nanti kalau tidak dengan prodi ya bisa langsung ke Pak Tansah. Saya ingin diharapkan itu bahwa ada kegiatan-kegiatan, mana yang kegiatan yang harus dilakukan oleh Senat, mana yang kegiatan yang harus dilakukan oleh Hima. Jangan sampai misalnya ini kegiatan sebenarnya ini milik Hima tapi dilaksanakannya oleh Senat gitu kan. Oleh Senat itu. Tapi ini untuk Senat tapi dilaksanakannya oleh Hima. Ada yang kemarin-kemarin lah, biarin yang kemarin udah berlalu semacam Duta Pikom, Kartini Day gitu kan, yang seharusnya itu oleh Senat ya, oleh Senat karena itu menyangkut keseluruhan dari 2 Hima ini kan. Duta Pikom itu bukan hanya Ilkom, tapi Duta Pikom itu harus ada dari Ilpusnya misalnya. Jadi dua-duanya harus diikut sertakan. Ini mungkin merupakan program Hima ke depannya karena kita sudah mulai ada duta-dutaan ya. Ya Duta Pikom lah, duta-dutaan, bukan ratu-ratuan. Ini duta-dutaan ya, Duta Pikom itu dimulai dari tahun akademik yang kemarin 2021-2022 gitu kan. Mungkin nanti tahun 2022 untuk 2023 juga harus ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan itu dipegangnya oleh Senat ya.
Terus kalau ada Hari Kartini misalnya itu saya harapkan oleh Senat. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin kalau yang menyangkut apa namanya kalau LDKM dan sebagainya itu pasti ranahnya Senat ya. Ranah prodi nata hima ini nanti di mana. Itu saja yang ingin saya sampaikan bahwa dan kedepannya ini tidak terjadi tumpang tindihnya kegiatan atau program. Jadi ada koordinasi antara hima dengan Senat. Dan Senat ini harus bisa mewadahi atau bisa melindungi para hima ini. Tolong ajak hima dalam kegiatan apapun juga, nanti kita sama-sama dan juga libatkan Pak Tansah, jangan lupa ya. Karena Pak Tansah bisa mencari jalan keluar yang terbaik itu harus bagaimana. Tapi tidak lupa juga, Pak Yani juga harus dimanfaatkan. Tidak boleh tidak, karena kita ini sebenarnya 3 sekawan. Mungkin saja karena usia saya yang paling tua, saya hanya dituakan saja. Mudah-mudahan jangan tua-tua ya. Saya mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi saya sudah berakhir menjadi di Pikom ini karena dituntut oleh usia. Usia saya menginjak 2 tahun ke depan itu sudah 65 tahun dan itu adalah hari berakhirnya seorang dosen mengabdi di perguruan tinggi. Kecuali misalnya kalau saya dibutuhkan oleh prodi dan diajukan lagi oleh prodi untuk punya NIDK, kalau kemarin itu punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Kalau nanti NIDK itu kalau nomor induk dosen khusus. Jadi kalau khusus itu bisa berbakti lagi untuk Uninus 4 atau 5 tahun ke depan. Jadi bisa sampai usia 70 tahun gitu kan. Mudah-mudahan saja itu kalau ini masih. Kalau tidak ya lebih senang-senang di rumah saja nanti. Ya. Tapi saya tidak akan melupakan Pikom walaupun bagaimana sejak Pikom masih nol besar itu berarti Pikom berdiri tahun 18 Agustus 84, disitulah saya ada. Dengan itu tuh, dekan pertama itu yang sebelah kanan Pak Profesor Dr. Anas Haji Onong Uyana Effendi MA, dan yang sebelah kirinya adalah wakil dekan satunya Bapak Teteng Abdul Rasid. Ya. Itu dekan pertama dan itu wakil dekan 1 pertama ya. Waktu kita kampusnya di Halimun. Jadi sampai sekarang saya mengikuti terus perjalanan Pikom sampai sekarang. Itu kurang lebih selama 38 tahun. Jadi saya mengabdi di Uninus ini sudah 38 tahun. Jadi 2 tahun ke depan itu pas 40 tahun. 3/4 usia saya diabdikan untuk Uninus selama 40 tahun. Khusus terutama untuk Pikom Uninus karena saya tidak pernah pergi kemana-mana. Ya. Karena yang tersisa mungkin di 84 itu tadinya saya dengan Pak Husen, kalau dengan Pak Husen Saiful Insan, Pak Tatang Subarna, Pak Saiful Rahman almarhum gitu kan. Itu soalnya Ibu Teti masuknya baru 87. Kan. Jadi masih ini. Kalau Pak Yani apalagi kan, Pak Yani murid saya, mahasiswa saya. Tapi alhamdulillah ada yang meneruskan gitu kan. Tapi itu sangat-sangat jauh generasinya dari 84 ke 2004 kan? Ke 2004 gitu kan, generasinya sangat jauh sekali sehingga kepemimpinan di Pikom ini berkutat antara Bapak Pak Yosal gitu kan, terus aja Bapak Pak Yosal, padahal Pak Yosal masuk baru tahun 97 kan, Pak Yosal baru 97, tapi Pak Yosal lebih banyak bergelutnya awal-awalnya tahun 80-an itu di dunia jurnalistik. Beliau jadi wartawan di PSSI, di Bali Pos, di Jawa Pos, dan sebagai penulis di berbagai media. Tulisan-tulisan Pak Yosal itu banyak. Jadi Anda jangan kaget sama Pak Yosal, udah begitu adatnya. Tapi benar-benar Pak Yosal sangat mencintai Pikom. Dia ditawari oleh Unisba juga tidak diterima, dia ditawari oleh Unikom juga tidak diterima. Dia senang di Pikom Uninus ya. Itu Pak Yosal. Jadi kita pegang konsekuensinya dia untuk mengurus Pikom, ingin membesarkan Pikom. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dan saya juga terima kasih kepada pengurus Senat mahasiswa yang lama, walaupun pada hari ini saudara Faisalnya, teman Faisalnya tidak bisa datang, tapi mungkin ada yang mewakilinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.
Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD, yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada kegiatan hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.